Saudariku demi menonton konser. Berani meminta izin kepada mentornya yang dingin seperti gunung es. Yang tak terduga adalah, ternyata memang berhasil menjadi tanda keangkuhannya. Aku berkata kakakku akan menikah. Aku harus menemaninya ke acara pernikahan keluarga. Agar terlihat lebih nyata. Dia bahkan mengirim foto pernikahanku. Aku memutar mata. Dulu aku kerja paruh waktu sebagai berbagai model. Banyak sekali contoh foto di rumah. Di antaranya ada foto pernikahan. Saat mantan pacarku dulu menangis memohon untuk kembali bersama. Aku dengan santai melemparkan satu foto. Saat itu, apalagi yang kututurkan dengan mulut pedas? Kakak bilang saat menikah lagi dia mencarinya. Saudariku bergumam. Mentor saat itu terlihat muram. Aku pikir dia tidak akan setuju, kan? Aku tidak menganggap begitu. Tidak lama kemudian. Tapi aku menerima permintaan pertemanan dari mantan pacarku. Kamu sudah menikah lagi. Padahal kamu dulu berjanji padaku. Menikah lagi mencariku. Kamu tidak menepati janji. Aku malah tidak menepati janji. Aku berdebat setengah bodoh lalu menatap saudara perempuanku dan bertanya. Mentormu tidak mungkin bernama keluarga Liu, kan? Saudara tidak mengangkat wajahnya dari mangkuk nasi. Terkejut padanya. Bagaimana kamu tahu? Dia tidak menunggu jawabanku. Lalu dia dengan santai menyebut mentorku. Sebelumnya dia adalah jenius matematika di Universitas S. Pada usia 22 tahun, ia lulus doktor dan masuk kerja di Universitas A. Pada usia 23 tahun menjadi pembimbing magister termuda di sekolah kami. Dia menghitung dengan jari-jarinya. Menghitung. Aku adalah mahasiswa angkatan keempatnya. Liu Ruyan memang dia. Perasaanku tiba-tiba menjadi sangat rumit. Sudut bibirku menampakkan senyum pahit, tidak berkata apa-apa selama setengah hari. Jimei terdiam sejenak lagi. Lalu berkata, Kakak, bukankah kamu mahasiswa pascasarjana di Universitas S? Mentorku seharusnya 2 angkatan di atasmu. Dia saat itu di sekolah. Namun dia adalah sosok terkenal. Kamu ternyata tidak mengenalnya. Aku mengucapkan beberapa kata samar. Tiba-tiba nadanya berubah. Bukankah kamu mau pergi menonton konser? Tidak harus pergi lebih awal. Ji tidak terkejut. Dengan tiba-tiba berdiri. Berteriak. Aku pergi. Dia buru-buru membereskan sedikit. Lalu melarikan diri keluar. Sekitar menjadi hening. Aku menghela napas lega. Jika Ji tidak ada. Tapi tetap tidak bisa menghindarinya. Pembimbing saya seharusnya lebih tinggi 2 tingkat darimu. Dia saat itu berada di sekolah. Namun dia adalah sosok terkenal. Kamu ternyata tidak mengenalnya, bagaimana mungkin tidak mengenalnya? Saat itu pada hari pertama masuk kuliah, aku bertemu Liu Ruyan. Sebagai perwakilan senior, naik ke panggung memberi pidato. Dengan aura yang hidup. Bercahaya memukau. Hanya melihat sekilas. Aku langsung terkejut. Lalu tidak bisa mengalihkan pandangan. Saat itu ada teman yang menertawakan aku berkata. Kenapa kamu tertarik? Ganti orang lain saja. Liu senior adalah bunga berleher tinggi. Banyak orang berbondong-bondong mendahului. Tetapi tidak membuatnya melihat lebih lama. Aku malah tidak percaya pada hal gaib. Orang lain tetap orang lain. Aku adalah aku sejak kecil hingga dewasa. Apa yang kuinginkan? Bahkan jika menabrak dinding selatan, tetap harus berjuang, faktanya memang begitu. Aku tidak secerdas orang lain. Tidak memiliki bakat yang langsung mengerti segala hal. Jadi aku memberikan usaha 2 kali lipat. Mendorong diri masuk ke tempat berkumpulnya para jenius. Aku mulai memperhatikan Liu Ruyan. Semakin memperhatikan, semakin terpesona. Mengejar Liu Ruyan adalah hal paling sulit yang pernah aku temui. Juga paling membuat orang tak tahu harus berbuat apa. Cara memulainya tantangan. Aku berkeliling lama. Tidak dapat menemukan titik terobosan. Namun gaji saya ditahan oleh bos.
Saya membuat keributan di depan toko. Dihentikan dan diancam oleh beberapa pria besar berotot. Liu Ruyan kebetulan lewat. Saya pikir dia tidak akan ikut campur. Lagi pula dia tampak cukup baik. Namun dia malah datang dan berdiri di depan saya. Dia berkata, "Dia adalah pacarku. Dia membela namaku." Teman-teman yang bersamanya juga ikut dalam tindakan berani ini. Ternyata semua orang licik dan pandai berbicara. Dengan alasan yang masuk akal. Orang-orang yang menonton semakin banyak. Senang. Bos takut masalah menjadi besar. Gajinya dibayarkan kepadaku. Pintu keluar juga ditemukan pada saat itu. Karena saya berhutang budi padanya. Setelah itu, saya secara wajar mengucapkan terima kasih dengan mengundang makan. Sekali, dua kali. Kami menambahkan cara menghubungi satu sama lain. Dua kali frekuensi obrolan kami mulai menjadi semakin sering. Saya mulai mengenal teman-temannya. Mulai lebih dalam mengenalnya. Orang ini mulai menyadari bahwa senior Liu yang dingin ternyata mudah tertawa. Liu senior yang tak terkalahkan dalam belajar. Ternyata dia bodoh dalam kehidupan. Liu senior yang sulit dikejar ternyata belum pernah berpacaran. Pada hari ke-267 mengejar Liu Ruyan. Dia menerima pengakuanku. Mengenai perpisahan kemudian. Tidak begitu dramatis. Tapi tetap mengesankan. Hanya karena saya menyadari selisih saya dengan sang jenius terlalu besar, saya berusaha menggaruk telinga dan pipi. Memikirkan masalah sepanjang hari tanpa menemukan jawabannya. Liu Ruyan melihat sekilas dan langsung mengerti. Guru memberikan sedikit arahan. Efisiensi saya bisa 2 kali lebih cepat daripada biasanya. Dan setiap kali saya mengajukan pertanyaan bodoh, Liu Ruyan menatap saya. Selalu membuat saya merasa malu. Meskipun saya mengerti itu bukan sengaja. Pada hari tesis saya berhasil diterbitkan. Saya bersemangat pergi menemui Liu Ruyan. Ingin berbagi kebahagiaan dengan dia. Namun saya mendengar dia dan temannya bertanya dengan hati-hati kepada Ruyan. Apakah tesis pacarmu sudah dipublikasikan? Kamu benar-benar merepotkan. Dia seperti asap. Karena aku tidak apa-apa, itu adalah usaha dirinya sendiri. Akibatnya teman tidak menjadi apa-apa yang menekan. Kamu memang kejam. Omong-omong. Sebelumnya Dekan merekomendasikan kamu untuk belajar di luar negeri selama setengah tahun. Kamu menolak Liu Ruyan dan mengangguk singkat. Kenapa? Itu memang kesempatan yang bagus. Dia lagi-lagi bertanya. Aku kemudian menemani pacar. Liu Ruyan tertawa sambil menggelengkan kepala. Bilang itu karena alasanku sendiri. Aku tidak bisa menyesuaikan diri dengan atmosfer Inggris. Teman tidak percaya, berkata itu aneh. Apakah itu percakapan yang berlebihan? Ini sangat tepat. Seringkali karena terlalu normal membuatku pada saat itu merasa sesak napas. Semua orang tahu perbedaan di antara kita. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa pencapaianku pasti berkat bantuan Liu Ruyan. Juga secara otomatis berpikir jika Liu Ruyan melakukan sesuatu yang merugikan keputusannya. Maka aku menjadi pengaruh terbesar. Kenapa? Kenapa lagi? Aku menelaah pertanyaan ini semakin dalam. Liu Ruyan semakin. Aku semakin ingin membuktikan diriku. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas untuknya. Ingin membuktikan bahwa aku juga baik. Aku mulai secara tidak sadar menolak bantuannya. Tapi aku selalu tidak bisa mengikuti langkahnya. Justru membuat diriku lelah secara fisik dan mental. Putus cinta sudah terduga, pikiranku kembali, ponsel berdering. Beberapa kali panggilan dari saudara Chen menekanku untuk keluar. Kemarin sudah dijanjikan. Hari ini harus keluar bermain bola. Saat aku menahan perasaan di dalam hati. Chen melihat dari pandangan pertama. Di bawah pertanyaan berulangnya. Aku mengungkapkan semuanya. Dia terkejut sebentar. Lalu tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu khawatir? Bukankah yang seharusnya khawatir bukan adikmu?" Aku tak mengerti Liu Ruyan. Sekarang dia menjadi mentor adikmu. Dengan kata lain, dia mengendalikan hidup dan mati adikmu.
Pada saat kalian putus, Liu Ruyan. Mata merah itu mengerut kesal. Aku tidak tahan melihat lagi. Kau masih mengirimkan foto pernikahan kepadanya. Mengatakan bahwa dirimu menikahi wanita cantik dan kaya. Sekarang kau memang bajingan. Jika aku adalah. Aku sangat membencimu. Aku sudah menyadarinya. Maksud adalah. Karena aku, Ji tidak diperlakukan tidak adil. Aku menutup mata diam-diam dalam hati. Aku memberi Ji lagi kartu lagi. Semoga beruntung. Adik. Selain itu, kakak juga tidak bisa melakukannya. Lainnya bermain bola setengah jalan. Aku menerima telepon dari polisi. Dia bilang Ji tidak terlibat pertengkaran di gimnasium. Mereka berkelahi karena tidak sependapat. Sekarang orang di kantor polisi memintaku menjemput seseorang, aku menutup telepon. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Bertanya. Ada apa? Hari ini dulu sampai di sini. Dia melanjutkan sambil tersenyum sinis. Aku harus membersihkan masalah ini. Saat tiba di kantor polisi, aku langsung melihat Ji yang wajahnya memar dan bengkak. Amarah yang membara langsung padam. Aku memegang wajahnya. Melihat ke kiri dan kanan, bergantung. Siapa yang memukulnya? Kenapa begitu kejam? Siapa? Siapa yang memukul kakak? Ji menunjukkan ekspresi. Menjadi sangat aneh. Dia menurunkan suaranya. Dia menarik tanganku dengan kuat. Kita bicarakan lagi setelah kembali. Kamu dulu pergi ke polisi untuk menandatangani. Biar aku keluar dulu. Aku terkejut. Mengernyitkan alis. Melihat dia bertanya. Kenapa kamu yang duluan menggerakkan tangan? Tidak ada orang di dalam ruangan yang duluan menggerakkan tangan. Aku menolak dan berkata. Jadi, kenapa kamu merasa bersalah? Apakah orang di sisi lain, orang tuanya sudah datang? Aku memutar kepala dan langsung melihat seorang gadis kecil yang juga memakai hiasan warna-warni. Duduk tak jauh, ketika aku menatapnya, dia menatap kembali dengan marah. Saya merasa itu lucu. Anak ini sangat keras kepala dan hendak melangkah. Tapi lagi-lagi ditahan oleh Ji Mei. Kak! Ayo kita pergi. Cepat, pergi. Aku memohon padamu. Aku terhenti. Tidak beres. Gadis ini tidak begitu normal. Aku menilai dia dari atas. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu tampak seperti melihat hantu? Dia tidak berkata apa-apa. Pandangannya melintas di bahuku. Langsung menatap ke belakangku. Aku menoleh mengikuti pandangannya. Lebih baik tidak melihat hantu. Seorang wanita tinggi berpostur. Sedang mengikuti polisi yang datang. Kaki panjang, pinggang ramping. Wajahnya dingin dan menawan. Rambutnya disanggul rapi di belakang kepala. Memperlihatkan dahi yang bersih. Lehernya yang panjang dan ramping. Di atas hidungnya yang tegap terpasang sepasang kacamata berbingkai emas. Sangat cantik. Aura juga kuat. Seperti 4 tahun lalu ketika menahan. Menjadi lebih dewasa. Melihat wajahnya dengan jelas. Aku secara refleks memiringkan kepala. Sepupu perempuannya mendekat ke sisi Liu Ruyan. Suaranya makin tinggi. Dia menunjuk ke arah kami. Bahwa dia yang memukulku. Meskipun tanganku yang pertama. Tapi aku tidak sengaja. Orang ini memang licik. Tidak ada ekspresi pucat. Guru lama. Ketika gadis ini menelepon Liu Ruyan. Ji kebetulan mendengarnya. Dan menyadari orang yang berseteru dengannya ternyata adalah keponakan perempuannya sang mentor. Apa ini takdir yang buruk? Aku mengumpat pelan. Langsung ingin melarikan diri. XML. Translate_text. Tidak cukup waktu. Liu Ruyan menatap tanpa ekspresi. Pandangan berhenti sejenak di tubuh Ji Mei. Lalu jatuh pada saya. Tanya. Orang ini adalah kakak saya. Ji tidak menundukkan kepalanya, berkata Liu Ruyan, lalu mengangguk berpikir.
Oh, kakak yang menikah hari ini. Kulit kepalaku terasa geli. Tubuh terasa kaku. Berbalik menghadap Liu Ruyan. Gadis itu bereaksi cepat. Dia langsung menyadari sesuatu. Lalu langsung tertawa. Kamu adalah murid tante kecil saya. Dia menunjuk Ji dan bertanya. Lalu dengan tertawa geli membuat wajah lucu. Aku berkata kenapa kamu tidak sombong lagi? Hahaha. Ji tidak menunjukkan ekspresi. Kadang biru, kadang putih. Dia diam tanpa berkata. Gadis itu tampak masih muda. Dia yang suka menonjol, melihat situasi menjadi sangat hati-hati. Cepat minta maaf padaku. Kalau tidak, tante kecilku akan membuatmu menyesal. Detik berikutnya, belakang kepalamu dipukul orang. Dia terkejut. Liu Ruyan berbalik, menatapnya dingin, mengatakan bahwa kamu yang pertama menyerang, jadi minta maaf. Di luar kantor polisi. Ji Mei kembali penuh perasaan. Guru memang memisahkan urusan pribadi dan publik. Aku akan bersumpah setia mati kepada Liu Men. Kak. Serahkan ponsel kepadaku sambil berkata. Tambahkan cara menghubungi. Mengenai situasi belajar Ji Mei lagi. Aku ada beberapa hal yang ingin kusampaikan padamu. Aku terkejut. Ji Mei lagi memang siswa SMA? Masih perlu menyinkronkan situasi belajar dengan orang tua. Tapi dia sudah begitu berkata. Menolak jadi terasa canggung. Di bawah tatapan Ji Mei Yu. Aku bertukar cara menghubungi dengan Liu Ruyan. Menambahkan Liu Ruyan di WeChat. Membungkuk dan mengetuk ponsel beberapa kali. Sepertinya sedang mengonfirmasi sesuatu. Beberapa detik kemudian. Dia tidak mengangkat kepalanya. Tiba-tiba berkata. Belum mengucapkan selamat pernikahan hari ini kepada Tuan Ji. Pipi saya bergetar dan saya membalasnya. Terima kasih. Apa pekerjaan istri Tuan Ji? Liu Ruyan mengangkat matanya menatapku. Dengan senyum sopan, dia berkata. Mendengar Ji Mei Yu berkata. Saudarinya bekerja di industri keuangan. Secara spesifik apa pekerjaannya? Aku agak penasaran. Aku langsung membuka mulut. Dia bekerja di bank. Ji Mei menyela sambil bergumam. Aku rasa dia bilang di industri konstruksi. Senyum di wajahku hampir tak bisa dipertahankan. Liu Ruyan tersenyum sedikit. Berkata, oh, itu aku salah mengingat. Aku berbalik pergi ke supermarket di sebelah. Sambil berkata, ah iya, kalian pasti haus. Aku pergi beli botol air. Juga menyadari bahwa suasana kini menjadi agak canggung. Tapi dia tidak menemukan sumber kecanggungan itu. Di kepalanya hanya terbayang gambar Liu Ruyan yang melakukan pembunuhan massal baru saja. Di antara keponakan perempuan dan murid. Dia memilih murid ini. Seketika. Perasaan takut terhadap mentor S ini seketika berubah menjadi rasa hormat. Begitu adil. Sangat tidak mementingkan diri. Semakin memikirkan, semakin terasa. Dia berbohong demi menonton konser. Perilaku mengambil cuti tampak sangat memalukan. Guru. Sebenarnya saya menipu Anda. Ji Mei berpindah ke Liu Ruyan. Sebelumnya menggaruk kepalanya. Katanya kakakku hari ini belum menikah. Liu Ruyan tidak mengubah ekspresi wajahnya. Terlihat sedikit membuatku marah, tanyanya. Oh. Jadi foto pernikahan itu yang sebelumnya. Juga bukan Ji Mei yang sangat gugup. Tapi tetap memutuskan untuk berkata jujur. Kakakku dulu kerja sampingan sebagai model, foto pernikahan itu sebenarnya adalah sampel yang diambil. Dia sebelumnya juga pernah menggunakan foto seperti itu untuk menipu mantan pacar yang terus mengejarnya. Hahaha. Tapi guru, Anda begitu dihormati. Bagaimana bisa dibandingkan dengan mantan pacar yang terus melekat? Saya tidak ingin menipu Anda. Jadi saya jujur kepada Anda.
Takut saya keluar dari supermarket dan menampar mulutnya yang bau. Menutupnya dengan kuat. Tidak ada ekspresi yang keras. Keringat dingin saya sudah muncul. Baru saja keluar dari supermarket. Saya kebetulan mendengar dia berbicara dengan Liu Ruyan tentang apa yang dikatakan mantan pacarnya secara detail. Saya tidak tahu apa kata baik yang pasti. Saudaraku. Sebelum keluar hari ini. Kamu lupa minum obat, kan? Saya tersenyum ramah. Cepat katakan selamat tinggal kepada Pak Liu. Kakak membawamu pulang untuk minum obat. Jimei tidak berkata. Hanya mengangguk terus. Saya menahan dengan tangan lain sambil tersenyum pahit. Melihat anak itu benar-benar tidak sopan. Saya melihat ke Liu Ruyan dan berkata, Pak Liu. Kalau begitu kita akan pergi dulu, ya? Jimei kembali ketakutan. Aku membawanya pulang. Memberi ketenangan dengan baik. Setelah berkata, saya menarik. Jimei kemudian menghilang di jalan dengan kecepatan sprint 800 meter. Hubungan apa? Hubungan apa dengan mantan pacar? Mantan pacar Jimei lagi terjatuh lemas di kursi tanpa rona darah. Lihat, 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 lihat ketika aku tidak berkata. Bertanya berkali-kali. Aku memang berkata. Dia lagi tidak senang. Tapi dia juga agak menyedihkan. Aku menepuk bahunya. Menghiburnya. Tidak apa-apa. Kita sudah berpisah bertahun-tahun. Selain itu, Liu Ruyan adalah orang yang terhormat. Dia tidak akan menyulitkanmu dalam studi. Jimei tetap diam. Hanya terus menggelengkan kepala. Dia perlahan mendorongku seperti jiwa yang mengembara masuk ke ruang belajar. Mau kemana? Dia berkata tanpa menoleh. Aku akan pergi lihat apakah Yan Sanlang masih bisa mengganti pembimbing. Aku sedang ingin menghiburnya. Tapi tiba-tiba ponsel bergetar 2 kali. Aku klik dan melihat. Itu pesan dari Liu Ruyan. Kamu benar-benar sudah menikah. Cepat kembali dengan nada pulang. Tampaknya dia masih belum dapat membayar. Hanya sesaat berkata. Tentu saja dia mengirim pesan lagi. Selamat menempuh hidup baru. Tanganku bergetar. Balasan canggung. Terima kasih. Jadi mengapa pernikahan kedua tidak mencari aku? Aku menutup mata sebentar. Kalau sudah tahu, aku tidak akan membalas. Dulu itu hanya sekadar ucapan saja. Siapa sangka orang ini begitu serius? Kamu tidak keberatan? Tidak keberatan, aku tidak punya cara lagi. Bagaimana kalau kamu menunggu aku menikah 3 kali? Liu Ruyan berkata kamu tidak menepati janji. Aku tidak percaya lagi padamu. Aku diam sejenak lalu bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Liu Ruyan mengirim 1 kalimat. Selama kita sedikit menyembunyikan diri. Istrimu seharusnya tidak akan mengetahuinya. Gila itu. Aku tak bersuara menggelengkan kepala. Dengan satu gerakan, aku melempar ponsel ke sofa. Liu Ruyan dulu cukup dingin. Saya minum kopi sambil melihat ke sana. Semakin saya melihat, semakin terasa alis dan mata Liu Ruoyun mirip dengan Liu Ruyan. Terutama ketika ia mengerutkan alis. Tiba-tiba saya teringat beberapa tahun lalu. Saat itu saya dan Liu Ruyan baru saja memastikan hubungan asmara.
Keduanya masih sangat pemula. Pada akhir pekan, saya suka menariknya untuk jalan-jalan di luar kampus. Secara kebetulan melihat sebuah gantungan, kun-kun wang, di tas punggung seorang pria, saya langsung tertarik. Jadi saya bersemangat naik mendekat untuk menanyakan tautannya. Pria itu agak malu sambil tersenyum berkata, "Buatan pacarku, saya agak menyesal." Tapi tidak terlalu dipedulikan. Segera perhatian saya kembali tertarik pada warung sate goreng yang antri panjang di sebelah. Namun saya tidak menyangka Liu Ruyan diam-diam menanyakan kepada pria itu alamat pembelian paket bahan yang dibutuhkannya. Dia mulai meneliti patung kun-kun itu. Pada malam 2 hari kemudian, teman sekamar Liu Ruyan mengirimkan sebuah foto diam-diam kepada saya. Foto. Duduk di depan lampu meja dengan penuh konsentrasi mengerjakan beberapa gulungan benang. Rambutnya yang biasanya terawat rapi dan lembut kini diacak menjadi seperti sarang ayam. Alis mengerut, kacanya meluncur ke ujung hidung. Ekspresi orang-orang tampak seperti sedang mencoba memecahkan masalah abad ini. Teman sekamarnya mengirim beberapa pesan. Hahaha. Haha, tertawa sampai mati. Ternyata bisa melihat Liu si jenius tersandung oleh adik kelas. Saya bilang serius, dia tidak akan begitu saat menulis tesis. Saya harus mengambil lebih banyak foto sebagai kenang-kenangan. Saya tidak bisa menjelaskan perasaan apa saat melihat foto ini. Hanya menatap kosong selama beberapa detik. Lalu menahan lama untuk menyimpan. Kemudian secara bertahap menggambar beberapa ponsel. Tapi foto ini tetap berada di album saya. Rekan kerja memanggil saya dengan suara pelan. Saya langsung kembali sadar. Saat saya menatap tajam, Liu Ruoyun berdiri di depan printer. Tangan dan kaki kaku. Dahi berpeluh dingin. Baiklah. Saya tanpa ekspresi. Saat melamun, melihatnya memang cukup serius. Mungkin membuat orang takut cukup parah. Saya menyentuh hidung saya. Merasa agak malu. Untuk menyatakan permintaan maaf. Aku juga memesankan segelas teh susu untuknya. Namun dia tetap sangat kaku sepanjang hari. Bahkan tidak berani menatapku. Mungkin karena kejadian semalam. Takut aku membalas dendam pribadi. Orang muda memang mudah berlebihan dalam berpikir. Aku berencana setelah jam kerja mengobrol sedikit dengannya. Saat aku hendak mendekatinya, aku melihat dia sudah melarikan diri dengan cepat. Aku dengan wajah penuh tanda tanya. Untuk magang, menginap sementara di rumah. Sepanjang malam. Menghela napas panjang dan pendek. Berkata, jika terus mengeluh, keluar saja. Akhirnya berbicara. Auntie, aku menghadapi sebuah masalah. Menaruh pasta yang baru dibuat di depannya. Masalah apa? Mengaduk pasta itu. Dengan wajah pahit berkata. Hari ini aku magang. Aku menemukan bahwa senior yang menemaniku ternyata kakak mahasiswa kamu, yang terhenti sejenak. Aku menoleh melihatnya, namanya. Auntie? Apakah kamu masih ingat? Menanyakan apa yang terjadi padanya? Aku merasa menegur ringan. Dia tampaknya agak menyukainya. Tidak hanya makan diam-diam. Aku memesankan teh susu untukku. Setelah jam kerja, dia masih ingin datang untuk berinteraksi lebih lanjut dengan aku. Aku yang gugup cepat-cepat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Yang cukup tampan juga memiliki daya tarik. Tapi aku lebih suka tipe yang lembut seperti anak anjing kecil. Sungguh membuat orang sulit. Berseru. Saat hendak menunduk untuk makan pasta. Pasta di atas meja diambil bersama piringnya. Menatap dalangnya. Bertanya. Auntie? Menjadi dingin? Setelah pulang kerja, aku masih punya energi di sini. Berangan di siang hari. Seharusnya tidak perlu makan. Dengan wajah bertanya padaku. Saya selesai kerja dan pulang ke rumah. Tidak lama kemudian saya mengeluarkan foto Liu Ruoyun yang sedang membuat kerajinan tangan. Setelah memperbesarnya, biarkan selama beberapa detik. Saya tanpa sengaja tersenyum. Suara-suara terdengar konyol. Tawa masih belum sempat menghilang.
Pesan utama langsung dikirim ke Liu. Jika Ruyun, kamu tertarik padanya. Saya membuka mata lebar-lebar. Sebuah batuk hebat. Lalu mengetik dengan semangat. Ini benar-benar terdengar berlebihan. Saya hanya ingin memastikan bahwa Liu Ruyan membalas dengan cepat. Dan setiap kalimatnya mengejutkan. Selain sedikit lebih mudah. Dia tidak sebanding dengan saya dalam segala hal. Kamu bahkan tidak melihat saya. Apalagi dia. Saya langsung terlihat seperti orang tua di kereta yang menatap ponsel. Wajah saya hampir menanggapi pintu kamar. Tidak ada yang mendorongnya. Bro. Saya memasukkan ponsel ke dalam saku. Tidak tahu apa maksud perasaan bersalah saya. Tidak ada panggilan sampai besok malam. Ayo kita pergi makan barbeque. Kamu yang traktir, oke. Tidak berbalik kepala dan pergi. Membawa pintu secara tidak sengaja. Saya menghela napas lega. Mengeluarkan ponsel dari saku. Lalu menjadi kaku. Baru saja tanpa mengunci layar, tersentuh secara tidak sengaja. Antarmuka chat dengan Liu Ruyan sudah dipenuhi stiker emoticon. Itu semua gambar yang biasa saya pakai dengan teman-teman untuk bercanda. Aku sangat ingin bertemu kamu. Aku ingin menggelitikmu. Tekan GPG. Tidak ada yang bisa menolak. Bro. Tentu saja kamu juga tidak bisa. Tekan YP. Saat kamu mengabaikanku. Siapa yang kamu hangatkan lagi? JPG, kamu punya banyak barang berharga. Sedangkan aku terbaring di tumpukan sampah. Gambar teratas di GPG adalah foto Liu Ruyan yang baru saya temukan malam ini saat membuat kerajinan di bawah lampu. Jari saya menekan dengan gila mulai menarik kembali secara berlebihan. Menarik kembali lebih dari setengahnya. Tapi hanya foto itu yang kedaluarsa. Pipi saya berdegup kencang. Sedang ingin mengirim sesuatu. Saat mengurangi kecanggungan. Tiba-tiba melihat pesan yang dikirim oleh Liu Ruyan. Sebuah tanda tanya. Mengutip foto itu. Baiklah. Kali ini tidak bisa lagi berpura-pura mati. Saya ragu dan melompat. Menjawabmu bahwa piyama ini terlihat cukup nyaman. Ingin menanyakan apakah kamu ingin sebuah tautan. Liu Ruyan berkata tanpa kata. Saat menanggapi saya secara setengah hati. Bisakah menemukan alasan yang layak? Saya rasa apa yang dia katakan masuk akal. Tapi dapat menjelaskan mengapa saya masih menyimpan foto mantan pacar. Setelah bertahun-tahun, alasan yang layak tidak mudah saya temukan. Duduk di depan meja belajar. Memikirkan hampir 10 menit. Tidak terpikirkan. Justru Liu Ruyan mengirim lagi pesan. Saya terkejut. Dia berkata saya di depan rumahmu. Saat saya berlari ke bawah. Langsung melihat Liu Ruyan berdiri di bawah lampu jalan. Dia memakai jaket rajut sederhana dan celana jeans. Rambutnya tidak lagi begitu rapi. Di dahi ada beberapa helai rambut yang berantakan. Santai dan malas. Saat dia mengangkat kepala menatap saya. Saya teringat pada dirinya yang berusia 20 tahun. Selama bertahun-tahun dia banyak berubah. Dia melihat dengan saksama. Dia tetaplah dia. Saya berhenti di depannya. Napas terengah-engah. Bertanya. Kenapa kamu datang? Setelah melihat gambar yang kamu kirim. Saya langsung berangkat. Liu Ruyan berkata. Hanya ingin datang mendengar penjelasanmu. Dia terdiam sebentar. Lalu menambahkan. Saya yang tidak begitu setengah hati terkejut. Melihat cahaya lampu kuningnya. Menerangi setengah wajahnya. Liu Ruyan. Bulu mata dan alis sisi lainnya tersembunyi dalam bayangan. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Namun masih dapat merasakan kebandelannya saat ini. Liu Ruyan melangkah mendekat kepadaku satu langkah. Sedikit condong ke depan. Ji Boda. Kita sudah putus 3 tahun. Kenapa kamu masih menyimpan fotoku? Aku terhenti sejenak saat bernapas. Setengah jam tidak berkata apa-apa. Sulit menjawab? Liu Ruyan tersenyum sinis. Mengakui bahwa kamu masih mencintaiku memang begitu sulit? Aku seolah-olah diinjak ekornya.
Nyaris melompat, kata, "Jangan ngomong sembarangan. Aku sudah menikah." Liu Ruyan menyipitkan matanya. Kata, "Oh, kamu keluar tengah malam untuk bertemu wanita lain. Apakah istrimu tidak keberatan?" "Tidak, tidak masalah." Aku berpura-pura tenang. Istriku yang sangat murah hati, Liu Ruyan, tertawa lagi. Menyebutkan posturnya. Dia berdiri tegak, mengangkat kepala menatapku sejenak. Ekspresi senyum di wajahnya perlahan memudar. "Jiboda, mulai sekarang mari kita menjadi teman." Dia berkata sungguhan, mulai sekarang tidak perlu menganggapku musuh besar. Aku sudah melepaskannya. Aku berkedip. Menundukkan kepala menatapnya. Melepaskan Liu Ruyan. Dengan ekspresi santai dan tenang. Tatapan matanya memang tidak mengandung emosi apapun. Akhir-akhir ini aku juga memiliki pria yang kusukai. Aku berniat untuk mengejarnya dengan serius. Entah pernikahan kedua Tuan Ji atau pernikahan ketiga. Mulai sekarang aku tidak akan campur tangan lagi. Dia mengulurkan tangan kepadaku sambil berkata, "Tuan Liu Zuji hidup bahagia." Aku menatap tangannya perlahan-lahan. Menaruh tanganku di telapak tangannya. Liu Ruyan menggenggam tanganku. Lalu melepaskannya. Setelah mengucapkan semua itu, memang menjadi seperti teman. Melambaikan tangan kepadaku. Berbalik dan pergi. Sampai bayangannya menghilang di sudut. Barulah aku kembali tenang. Menurunkan mata. Melihat suhu telapak tanganku yang milik. Sepenuhnya menghilang dalam angin dingin akhir musim gugur. Jantung terasa seakan tiba-tiba kehilangan sepotong angin dingin. Menyusup masuk melalui celah itu. Sangat tidak nyaman. Mengapa terasa tidak nyaman? Saudara di bar menanyakan kepadaku. Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tahu, tidak tahu." Dia memutar mata dan berkata, "Aku melihatmu sangat jelas. Kau mengira akan selalu menunggumu. Menjadi cukup hebat. Cukup bersinar, bersinar. Berbalik berdiri di sebelahnya. Tidak akan tersedot atau tertutup oleh sinarnya. Namun tidak ada yang bernama akan berdiri di tempat sepanjang hidup menunggumu. Namun kamu terlalu menuntut diri sendiri. Bagi kamu, maka kecepatan menjadi hebat terlalu lambat. Jadi, akhir ini, kau seharusnya sudah menduganya, bukankah begitu?" Aku minum sedikit alkohol. Reaksiku melambat. Menyebut kata-kata. Berputar beberapa kali dalam kepalaku sebelum aku mengerti. Aku menatap gelas di depanku dan membuka mulut. Ingin membantah. Namun tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Akui saja. Dia menepuk bahuku. Berkata, "Kau selalu menyukai, terimalah." Dia menghela napas dan berkata, "Dia sekarang tidak lagi menyukaimu. Kau selalu tidak adil kepadanya. Sekarang situasinya. Walaupun aku hanyalah kelopak matamu, aku tetap harus memarahimu sekali. Kau memang menimbulkan penderitaan pada dirimu sendiri. Sangat kejam. Sangat kejam. Hal rahasia kecilku. Hal-hal yang malu untuk diucapkan. Diungkap olehnya dengan bahasa paling tajam. Harga diri yang malang belum sempat muncul. Dia sudah merobek realitas dan menaruhnya di depanku.
Ternyata tidak bisa memasak. Saya mendengar ibu saya berkata. Sepertinya dia belajar demi cowok yang dia suka. Saya mengingat kata-kata Liu Ruyan pada malam itu. Akhir-akhir ini saya juga memiliki cowok yang saya suka. Saya berencana untuk mengejarnya dengan serius. Hampir secara tidak sadar. Saya memaksa mengalihkan pembicaraan. Kalau kamu tidak keberatan, datanglah makan di rumahku. Kebetulan Ji Mei juga ada di sana. Kalian berdua pasti punya banyak topik yang sama. Baiklah. Liu Ruoyun sama sekali tidak malu. Dia menghabiskan 3 detik untuk merapikan barangnya dan pergi. Paman Ji. Saya tak tahu harus berkata apa. Semua orang bilang keponakan perempuanmu mirip kamu, tapi dia tidak sama sekali seperti Liu Ruyan. Liu Ruoyun dan Ji Mei hanya berbeda 3 kata. Keduanya suka menggemari pasangan selebriti pria. Keterampilan memasak saya. Mereka sudah lama memiliki perseteruan dengan perempuan. Sudah kenal banyak. Yang paling mereka bicarakan adalah Liu Ruyan. Membicarakan bagaimana dia di rumah. Membicarakan bagaimana dia di sekolah. Mengkritik dia yang licik dan tajam lidah. Mengkritik dia yang tidak punya perasaan. Saya mendengarkan dengan saksama. Bahkan Paman Ji tidak pernah datang ke sebelahku. Saya tidak tahu masakannya gosong. Saya menunduk melihat daging yang agak gosong di dalam panci dan terdiam. Saya juga menyadari. Setelah Liu Ruyan memberitahuku secara langsung bahwa dia tidak lagi menyukainya. Saya malah mulai memperhatikan kabarnya. Hidup memang sebuah kesadaran yang datang terlambat. Kata itu memang benar. Saya baru menyadari belakangan. Perasaan suka dan kepedulian saya pada Liu Ruyan. Kesadaran yang datang belakangan. Saya terlalu sok tahu. Mendengar lagi kabar Liu Ruyan. Itu terjadi seminggu kemudian. Liu Ruoyun berselisih dengan seorang magang lain. Perselisihan itu sangat sengit. Hampir terjadinya pertengkaran fisik. Saya dicegah oleh rekan kerja. Sebagai mentor Liu Ruoyun, saya dipanggil dengan tergesa-gesa ke lokasi. Mata Liu Ruoyun merah berair. Menghembus napas berat. Seluruh orang itu seperti landak yang bulunya meletus. Sialan, bersihkan mulutmu dulu. Gadis lain itu juga mahasiswa tahun 4. Mendengar itu, dia tidak hanya diam. Malah mengejek dengan suara. Bagaimana kamu berani melakukan hal itu dan tidak membiarkan orang lain membicarakannya? Dengan mengandalkan statusnya sebagai profesor. Aku diperlakukan tidak adil. Dia benar-benar orang buruk. Kamu malah membela dia. Kamu juga bukan orang yang baik. Liu Ruoyun marah. Aku diperlakukan tidak adil. Aku akan merobek mulutmu. Dia langsung bergegas maju. Aku kembali sadar dari keterkejutan. Cepat-cepat menahan dia. Dan bersama rekan lain menyeretnya. Akhirnya berhasil menariknya masuk. Ruang istirahat. Aku bertanya. Ada apa ini? Liu Ruoyun tidak menjawab. Wajahnya sangat pucat. Langsung melontarkan satu kalimat. Aku percaya bibi kecilku. Dia bukan orang seperti itu. Kemudian membuka pintu dan pergi. Di depan semua orang. Begitulah kamu malas kerja? Rekan kerja menghela napas. Anak muda itu mengutak-atik ponselnya. Lalu menyerahkannya padaku. Lihat berita yang muncul 1 jam yang lalu. Aku mengambilnya dan melihat. Otak saya langsung hang. Di ponsel muncul berita sensasional yang dipublikasikan oleh media sosial edukasi lokal. Judulnya sangat mencolok. Mahasiswa melaporkan secara terbuka bahwa Profesor Liu Ruyan diduga mengeksploitasi konten artikel mahasiswa dengan sangat provokatif. Secara detail menggambarkan tuduhan terbuka dari seorang mahasiswa tahun 2 pascasarjana, Bei Yuntao, yang diklaim menjadi korban bimbingan Liu Ruyan. Dalam artikel disebut, Liu Ruyan memanfaatkan kemudahan dalam membimbing tesis dan mengendalikan sumber daya akademik. Berulang kali meminta Bei Yuntao melakukan banyak hal di luar penelitian. Seperti menjadi kurir jangka panjang. Membeli barang atas nama orang lain dan mengambil banyak paket ke rumahnya untuk membersihkan. Bahkan menuntut dia standby pada larut malam. Siap sedia setiap kali dipanggil.
Jika tidak sesuai, perubahan anehnya. Guru Liu sebagai pembimbing dan anggota komite akademik. Menurut aturan, dia mencabut kualifikasi Liu untuk pemilihan beasiswa doktoral. Dan mungkin akan menghadapi sanksi yang lebih serius. Dia melakukan ini dengan dendam dan membalas. Apakah ada bukti yang membuktikan bahwa dia menuduh palsu? Saya memaksa diri saya untuk tetap tenang. Saat ini belum ada bukti langsung. Saat itu hanya pembicaraan pribadi atau pertemuan kecil. Tidak ada rekaman audio atau video. Pria itu sekarang menolak keras. Selain itu, sepertinya keluarganya juga memiliki dukungan. Mereka mencari orang untuk menulis artikel kecil yang memprovokasi. Suara Ji Meiyo dipenuhi rasa tidak berdaya. Sekarang opini publik terlalu menakutkan. Pimpinan sekolah sudah berbicara dengan Liu pada pagi hari. Menutup telepon, saya kembali ke meja kerja dengan hati yang gelisah. Opini publik daring terus berkembang. Seorang profesor wanita di Peking University menindas dan mengintimidasi mahasiswa. Bahkan naik ke daftar tren lokal. Berbagai bocoran yang sulit dibedakan kebenarannya terus bermunculan. Menggambarkan Liu Ruyan sebagai seseorang yang naik pangkat karena kecantikannya. Kemudian menuduhnya sebagai daji akademik yang menindas mahasiswa di seluruh kota. Meskipun ada beberapa mahasiswa yang mencurigakan berdiri dan berkata, Profesor Liu adalah orang yang jujur. Mungkin itu tuduhan palsu. Namun cepat tenggelam dalam gelombang kritik lisan dan tulisan. Akun resmi Weibo sekolah menengah segera mengeluarkan pernyataan. Menyatakan perhatian tinggi. Telah membentuk tim investigasi khusus untuk verifikasi. Selama periode ini, menangguhkan semua pekerjaan mengajar dan penelitian Profesor Liu Ruyan. Dan berjanji bahwa jika terbukti, tidak akan memberi toleransi, melainkan pemberhentian. Investigasi. Meskipun mengetahui ini adalah langkah penting dalam krisis PR. Tetapi melihat kata-kata, menangguhkan pekerjaan. Hati saya tetap terasa dingin setengahnya. Ini berarti, sebelum kebenaran terungkap, Liu Ruyan sudah dipenjara secara prasangka oleh opini publik. Reputasi akademik dan karirnya menghadapi pukulan menghancurkan. Saya tidak bisa tenang. Berulang kali membuka kotak pesan WeChat dengan Liu Ruyan, mengetik, lalu menghapus. Saya ingin menanyakan bagaimana keadaannya. Ingin memberitahunya. Saya percaya padanya. Ingin memberi sedikit dukungan. Tetapi semua kata terasa begitu pucat dan lemah saat ini. Pesan terkirim. Ternyata seperti batu yang jatuh ke laut. Tidak ada respons sama sekali. Saat ini dia berada di tengah badai. Tekanan yang dihadapi dapat dibayangkan. Orang yang selalu bangga, teliti, dan bersinar itu, Liu Ruyan. Namun kini dia dikenakan topi kotor seperti itu. Bagaimana dia harus menata diri? Khawatir? Marah? Cemas? Berbagai emosi. Membelit saya seperti sulur tanaman. Hampir membuat saya tak bisa bernapas. Saya tiba-tiba berdiri dari meja kerja. Berbalik dan langsung keluar. Rekan kerja bertanya dengan terkejut. Ji Boda belum pulang kerja. Mau kemana? Saya tidak tahu harus berkata apa.
Saya harus mencarinya sekarang, seperti yang dia katakan. Kita menjadi teman memberi saya alasan yang sah untuk muncul di sisinya saat ini. Alamat Liu Ruyan saya dapatkan sejak awal dari Liu Ruoyun, yang mengetahui kebingungan pikiran saya. Juga tidak berani mengemudi. Langsung naik taksi ke dekat rumah Liu Ruyan. Setelah turun, saya langsung berlari ke kompleksnya. Di seberang kompleks ada sungai buatan yang sangat besar. Saat ini siang hari, jalur di tepi danau hampir sepi. Tetapi saya langsung melihat sosok ramping yang berdiri tenang di bawah pohon willow. Saya menghentikan langkah saya. Terkejut menatap bayangan di sana, hanya melihat siluet belakang. Saya langsung mengenali Liu Ruyan. Dia mengenakan pakaian sederhana, sosoknya ramping. Hanya berdiri begitu. Tak bergerak, menatap permukaan danau yang tenang tanpa riak. Tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mungkin dia tidak sempat memikirkan lebih banyak. Saya hampir berlari dengan naluri ke arahnya. Jantung berdebar kencang di dalam dada. Saya melesat ke belakangnya. Tanpa memikirkan apa-apa. Memegang tangannya dengan erat. Saya sendiri terkejut dengan tindakan berani ini. Liu Ruyan jelas merasa tubuhnya sedikit kaku akibat sentuhan tiba-tiba itu. Terkejut menoleh ke arah saya. Di mata di balik kaca lensa muncul sekilas kesalahan. Kamu di sini untuk apa? Nafasku tetap stabil. Suara saya berisi ketegangan dan gemetar yang saya sendiri tidak sadari. Memegang tangannya. Tidak ada niat untuk melepaskan sama sekali. Liu Ruyan menatapku. Kekagetan di wajahnya perlahan memudar. Dia perlahan menarik sudut mulut. Menunjukkan sebuah senyum. Berkata, tidak melakukan apa-apa. Suaranya agak serak. Dengan ketenangan yang aneh. Aku baru menyadari bahwa selama bertahun-tahun ini pekerjaan terlalu sibuk. Bahkan tidak menyadari pemandangan di sekitar kompleks cukup indah. Hari ini jarang saja tidak tenang untuk berjalan-jalan. Dia masih sempat bercanda. Hati yang tergantung di tenggorokan tiba-tiba kembali ke tempatnya. Aku menghela napas lega. Baru sadar bahwa aku masih menggenggam erat tangannya. Aku terlalu keras. Ujung jariku mulai kebas. Seperti terbakar. Aku tiba-tiba melepaskan tangan. Dengan canggung menekuk seluruh jari. Wajahku agak memerah. Memang cukup bagus. Aku mengangguk kering. Kami berdiam sejenak. Hanya terdengar suara halus angin meniup dahan willow kering. Liu Ruyan pertama kali memecah keheningan. Mengarah ke bangku panjang di tepi danau sebelah. Penonton di bawah bertanya, apakah aku menjadi hantu? Baik. Aku mengangguk. Kami duduk berdampingan di bangku kayu. Dengan jarak sosial yang pas di antara. Dorongan impuls tadi sudah lewat. Kini hanya tersisa kecanggungan yang menyebar dan alur yang tak tahu bagaimana memulai. Aku diam-diam mengamati dengan pandangan samping. Wajahnya agak pucat. Di bawah matanya ada bayangan kebiruan tipis. Jelas semalam tidak cukup istirahat. Namun ekspresinya masih cukup tenang. Tidak ada keruntuhan atau kemarahan seperti yang kupikirkan. Aku membersihkan tenggorokanku. Mencoba memecah keheningan berita. Aku melihatmu. Apakah kamu butuh bantuan? Aku memutar badan. Menghadap dia. Dengan nada yang mendesak. Aku mengenal beberapa pengacara yang sangat hebat. Secara khusus menyerang reputasi semacam ini. Tingkat kemenangan semua kasus sangat tinggi. Selain itu, saya punya teman SMA yang sekarang bekerja secara freelance. Jaringan hubungan media sangat luas. Mungkin dapat membantu kami. Membantu Anda melihat kembali kebenaran dari sudut lain. Saya melontarkan semua pemikiran saya sekaligus. Dengan cemas saya menunjukkan kepadanya jaringan dan sumber daya yang dapat saya manfaatkan. Seakan dengan cara ini saya dapat membuktikan bahwa saya kini cukup kuat. Dapat menjadi penopang baginya saat dia membutuhkan. Liu Ruyan akhirnya memutar kepalanya untuk melihat saya. Dia mendengarkan saya dengan tenang. Setelah selesai berbicara, di dalam tatapannya tampak ada emosi yang melintas sekilas. Terlalu cepat. Saya tidak sempat menangkapnya. Lalu dia tersenyum. Baiklah. Dia mengangguk.
Dengan suara lembut dia berkata, "Terima kasih, Ji Boda. Kalau begitu, tolong bantu saya memperkenalkannya." Dia terdiam sejenak. Menatap matanya dengan serius berkata, "Kamu masih hebat seperti dulu." Saya terkejut. Jantung terasa seperti ditabrak ringan oleh sesuatu. Hebat. Saya belum pernah merasa diri saya orang yang sangat hebat. Saya seakan berada di depannya di bawah cahaya yang menyilaukan. Semua usaha dan sedikit pencapaian saya tampak begitu tidak berarti. Saya berusaha keras membayangkan orang itu membuktikan dirinya namun belum pernah memikirkan dalam mata Liu Ruyan. Sebenarnya saya seperti apa? Sepertinya saya belum pernah benar-benar mencoba menyelidikinya. Bagaimana saya melihat diri saya yang tampak hebat? Saya perlahan menutupi keadaan diri saya sendiri. Liu Ruyan tampaknya tidak menyadari. Atau mungkin dia bersikap perhatian tanpa mengungkapkannya. Dia menatap permukaan danau. Berdiam sejenak. Tiba-tiba dengan suara lembut bertanya, "Mengapa kamu tidak menanyakan apakah hal itu benar atau tidak?" Saya hampir tidak ragu sama sekali. Langsung keluar. Saya percaya tidak perlu alasan. Tidak perlu bukti. Karena dia adalah Liu Ruyan. Liu Ruyan memutar kepala dan menatap saya dalam-dalam untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia menggerakkan tangan sedikit bergetar. Suaranya lembut dan jelas. "Terima kasih." Jantungku berdegup kencang. Dengan tidak nyaman mengalihkan pandangan. Berpura-pura tenang berkata, "Lihat teman." Beberapa hari berikutnya. Kepopuleran hal ini perlahan menurun. Pemuda bernama Bei Yuntao itu masih melakukan beberapa siaran langsung. Menghadapi kamera, dia meneteskan air mata. Emosinya menggebu. Banyak netizen menanyakan detail peristiwa. Setelah beberapa siaran, orang menemukan celah dalam perkataannya. Siaran pertama, dia berkata Liu Ruyan pada larut malam setelah jamuan proyek. Memintanya membeli obat penawar mabuk. Siaran kedua malah menjadi saat lembur di laboratorium hingga larut malam, memintanya berkeliling untuk mengantarkan makanan sepanjang malam. Ketika netizen yang teliti menunjukkan waktu dan tempat tidak cocok. Bahkan faktur belanja yang diposting pun menunjukkan jejak pengeditan yang jelas. Dia membantah dengan emosi. Kata, "Aku terlalu takut. Makanya aku menghindar." Setelah itu dia segera menghentikan siaran. Bahkan ada akun anonim yang mengungkapkan, Bei Yuntao biasanya bersikap tegas di laboratorium. Sering mengeluh tentang tugas yang diberikan Liu Ruyan. Pernah secara terbuka mengeluh bahwa Profesor Liu tidak manusiawi dalam menilai makalah. Dan dugaan kasus makalah bayaran bukan tanpa dasar. Orang dalam yang mengetahui mengungkapkan, Komite Akademik Universitas memang menerima surat pengaduan dengan identitas asli. Sedang meneliti. Di pihak Liu Ruyan, melalui pengacara yang saya perkenalkan, telah resmi mengirimkan surat peringatan hukum kepada Bei Yuntao dan beberapa platform media sosial yang menyebarkan informasi palsu. Memulai proses hukum. Meskipun masih ada suara bising di internet, tetapi suara rasional mulai perlahan mendominasi. Semakin banyak orang menunggu hasil penyelidikan resmi universitas dan putusan hukum. Semua tampaknya berkembang ke arah yang baik. Saya dan Liu Ruyan terus berhubungan. Kadang saya menanyakan perkembangan dari pihak pengacara. Atau meneruskan informasi yang saya rasa berguna kepadanya, dia selalu membalas dengan sopan. "Terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya." Percakapan kami terkendali, sopan, dan tepat batasnya. Sangat mirip dengan teman biasa. Proyek yang saya tangani kini berada pada tahap krusial. Malam ini, sebelum makan bersama pihak klien untuk menyepakati detail akhir, yang berkomunikasi terus-menerus adalah seorang manajer pria dari pihak mereka. Saya pun bersiap pergi sendirian. Sore hari Liu Ruoyun mendekat. Menanya kepada Pak Ji. "Malam ada rencana? Makan bersama pihak klien." Kebetulan. Mata Liu Ruoyun bersinar. "Rumah saya malam ini ada jamuan keluarga di dekat sana. Saya mengemudi ke sana. Sambil jalan, saya antar kamu." Saya pikir-pikir, ya oke.
Supaya tidak perlu mencari sopir pengganti kalau minum malam nanti, Liu Ruoyun tidak akan bisa diam. Mulai menggosip. Pak Ji, Xu Jie, dan Cheng ternyata pasangan. Saya baru tahu hal itu. Saya tertawa. Kata. Mereka bermain cukup baik. Selain itu, saya menemukan bahwa Ajin tertarik pada manajer toko buku cantik di bawah kantor kami. Sebenarnya saya tidak tahu hal itu. Mendengar itu, dia terkejut berkata, "Ya, bagaimana kamu tahu saya mengamatinya?" Liu Ruoyun sangat bangga. Dia berhenti sejenak. Tiba-tiba dia berkata, "Pak Ji, sebenarnya kamu suka tipe cewek yang seperti apa? Saya kenal banyak wanita cantik berkualitas. Bisa memperkenalkan beberapa untukmu." Saya bersandar pada sandaran kursi sambil melihat pemandangan kota yang berlalu di luar jendela. Pikiran terasa agak santai. Tanpa sadar menjawab, Yang lebih dewasa sedikit. Stabil secara emosional. Bidang yang saya cintai dan fokuskan. Sebaiknya pintar sedikit, tidak perlu banyak bicara. Tapi sesekali punya humor dingin. Jari-jarinya harus cantik. Saya terus mengobrol terus-menerus. Tidak menyadari. Wajah Liu Ruoyun di sebelah semakin tidak nyaman. Dia bergumam pelan. Deskripsi ini semakin terasa mirip dengan tipe tante saya, ya. Saya terdiam, terlalu banyak berbicara. Setibanya di pintu restoran, saya turun dan mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Ruoyun. Masuk ke ruang pribadi yang sudah dipesan. Saya merasakan kegugupan di hati. Di dalam, selain supervisor yang sebelumnya dijalin kerjasamanya, masih ada beberapa manajer paruh baya, manajer G. Ini beberapa eksekutif senior di perusahaan kami. Hari ini mereka datang khusus dan sangat memperhatikan proyek ini. Supervisor pria itu tersenyum sambil memperkenalkan. Saya segera mengganti dengan senyum profesional. Mengatakan, "Halo para pemimpin. Senang bertemu." Di acara makan, untuk memenangkan proyek ini, saya harus mengerahkan sepenuhnya semangat untuk menghadapinya. Beberapa eksekutif senior sangat suka minum. Mereka melihat saya yang masih muda, baik dalam kata-kata maupun sikap, ada beberapa urusan. Toleransi minum saya biasa saja. Namun demi tidak membuat suasana hening, saya hanya bisa menegakkan diri dan minum beberapa gelas lagi. Saat acara selesai, saya sudah merasa kepala terasa ringan dan kaki goyah. Mabuknya mulai kabur. Berada di pinggir jalan, saya baru saja mengeluarkan ponsel. Siap memanggil taksi. Tiba-tiba terasa perut saya bergejolak seperti sungai dan laut. Saya membungkuk dan muntah keras. Saat saya pulih dan bersiap melanjutkan, tapi saya menyadari bahwa tanpa sengaja saya menekan telepon Liu Ruoyun tadi. Dan tidak pernah memutusnya. Saya segera mengambil ponsel. "Maaf." Suara dia muncul di ujung telepon saya. Mengirimkan lokasi kepada saya. Apakah saya tiba segera karena alkohol? Suaranya terdengar. Sepertinya tidak seperti dulu. Setelah beberapa menit, mobil Liu Ruoyun berhenti di depan saya. Saya tidak berpikir panjang, membuka pintu mobil dan masuk. Jari-jariku yang mengikat sabuk pengaman tidak terlalu lincah. "Maaf. Mengganggu jamuan keluarga Anda." Saya berkata sambil bersandar pada sandaran kursi dengan mata tertutup. Merasakan dunia berputar. Liu Ruoyun tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam mengemudi. Cahaya di dalam mobil redup. Saya setengah memejamkan mata. Melihat siluet samping Liu Ruoyun di kaca spion tanpa kabur. Merasakan bahwa malam ini Liu Ruoyun dengan dagu putih dinginnya menunjukkan sikap diam yang fokus mengemudi. Terlihat sangat mirip dengan Liu Ruoyun yang lembut. Sepertinya saya melihatnya membuatnya agak tidak nyaman. Aku batuk sekali. "Kamu baik-baik saja?" Aku masih bingung, di kepalaku masih ada bayangan. Mobilnya tiba dengan cepat. Di depan rumahku. Tidak ada, dan malam ini tidak di rumah. Aku hampir masuk ke kamar tidurku dengan meraba pintu. Aku terbaring di atas tempat tidur.
Masuk mengikutinya. Ingin menuangkan segelas air untukku. Matanya melintas ke meja belajarku. Gerakannya terhenti. Di tempat paling mencolok di meja. Ada sebuah jarum jahit yang agak usang. Bahkan ada boneka ayam kuning kecil dari benang yang agak bengkok. Itu adalah karya yang dibuat setelah begadang selama beberapa malam. Lalu ada sebuah botol kaca transparan. Di dalamnya berisi bintang origami buatan tangan berwarna-warni. Itu saat kami merayakan 1 tahun pacaran. Dia memberikanku bintang-bintang di dalamnya. Masing-masing terlihat berbeda. Jelas itu dibuatnya untuk menggangguku. Perut terasa tidak enak. Aku berlari ke kamar mandi. Muntah sekali. Menyiram wajah dengan air dingin. Pikiran menjadi setengah sadar seketika. Mengusap dahiku. Keluar dari kamar mandi. Aku melihat masih berdiri di depan mejaku. Dengan punggung menghadapku. Di bawah cahaya, bayangannya tampak sangat panjang. Bukan. Itu tinggi, pinggangnya ramping. Itu pose berdirinya. Aku terkejut melihat muncul. Dia berbalik. Memegang benang itu di tangannya. Ayam kuning kecil itu terbangun. Menatapku dan berkata, "Sudah minum. Tidak bisa mengemudi." Telepon itu aku yang menjawab. Dia menjelaskan secara singkat alasan kehadirannya di sini. Lalu mengangkat ayam kuning kecil di tangannya. Lalu menunjuk botol itu dan bertanya padaku. "Kenapa masih menyimpan ini?" Aku membuka mulut. Mencari alasan. Namun setengah hari tidak dapat mengeluarkan satu asap, pikiran beralih. Waktunya datang tidak terlalu pagi. "Kamu pulang lebih awal ya?" Setengah bercanda berkata. "Bukankah ada laki-laki yang kamu suka? Begitu malah masih tinggal di sini bersamaku. Tidak pantas menipumu." Liu Ruyan berkata. Ada yang mengatakan orang yang keras kepala membutuhkan pasangan yang tak bisa didorong pergi. Dulu saya sangat mempercayai kata ini. Namun kemudian seseorang memberitahu saya bahwa kata itu salah. Dia berkata, harus mencari cara agar orang yang keras kepala itu menyadari sendiri. Dia menyuruh saya, ingin menang tapi secara strategis melepaskan. Menyuruh saya, ingin menolak tapi justru menyambut. Chen menegurnya karena tidak berkata. Saya tahu siapa yang memberi dia ide-ide pencarian ini. Ingin menang lalu melepaskan. Ingin menolak lalu menyambut. Semua ini apa hubungannya dengan sahabat baik? Begitulah mereka membantu orang lain melawan saya. Pipi saya memerah. Berbalik ingin pergi ke ruang tamu. Namun diblokir oleh Liu Ruyan. Liu Ruyan berdiri di pintu. Mendorong saya selangkah lebih dekat. Mendorong saya ke sudut dinding, napas mengelilingi. Mengelilingi? Dengan aroma jeruk ringan dan tekanan yang dimilikinya. Jadi mengapa jelas masih menyukainya? Tapi tidak berani mengaku. Mengapa dulu harus berpisah dengan cara itu begitu lama? Tidak bisakah kau jujur pada saya sekali? Saya berdiri di tempat setengah waktu tanpa bergerak, keberanian yang datang dari alkohol dan rasa tersiksa karena dipaksa ke jurang oleh dia. Ikatan hati yang bertahun-tahun tercampur menjadi satu. Saya melihat wajahnya yang begitu dekat. Kelopak mata memanas. Senar yang terus tegang akhirnya putus. Saya hampir mengucapkan secara spontan. Apakah karena rasa rendah diri? Liu Ruyan mengernyitkan alisnya secara tidak sadar. Saya menatapnya dan berkata. Saya melihat bahwa dengan satu pandangan padamu dapat menghilangkan. Saya memeras otak namun tidak bisa memikirkan soal itu. Mendengar orang lain menganggap wajar bahwa nilai saya semua. Saya tidak tahan. Saya berusaha keras untuk membuktikan diri. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa membuktikan diri. Sebenarnya cocok denganmu. Tapi saya mengerahkan semua tenaga masih tidak dapat mengejarnya. Saya tahu ada jurang yang sangat besar antara saya dan Liu Ruyan. Namun, rasa harga diri yang malang itu telah ada sejak lama. Membuat saya tidak berani menghadapi hal-hal yang tidak berani saya ungkapkan kepada Liu Ruyan. Yang hanya memikirkan apakah saya bisa berusaha sedikit lebih keras. Berusaha lebih lagi. Sampai jurang ini menyusut. Mungkin Liu Ruyan tidak akan menyadarinya.
Mungkin sekalipun menyadarinya, dia akan bersedia berhenti dan menunggu saya. Daripada memilih pasangan baru yang sejalan dengannya. Jadi, pada akhirnya, konflik dan gesekan antara saya dan Liu Ruyan semakin banyak. Saya muak menonton film bersamanya. Terasa terlalu membuang waktu. Dia malah mengeluh bahwa saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk belajar yang membosankan. Membuat saya memutuskan untuk putus. Karena satu kalimat yang tidak sengaja dia ucapkan. Bukankah hal itu bisa dipelajari dalam 2 jam? Jika memang tidak bisa, saya bisa mengajarimu. Dia dengan antusias merencanakan. Mengenai akhir pekan kami. Kita bisa pergi membuat keramik. Katanya sangat menyenangkan. Jika memang tidak memungkinkan. Tapi saya benar-benar tidak bisa. Bagi saya, 2 jam saja cukup. Saya hanya belajar sepertiga dari jurang itu. Saya harus mengakui. Jurang antara saya dan Liu Ruyan terlalu besar. Setelah saya melontarkan semua kata-kata itu sekaligus, seluruh ruangan menjadi hening. Dada saya berdenyut kencang. Saya mengangkat kepala agar dia tidak melihat mata saya yang merah-memerah. Liu Ruyan terkejut. Dia menatap saya. Sikap tajam dalam tatapannya. Secara perlahan digantikan oleh perasaan yang kompleks, penuh rasa bersalah dan keheranan. Dia diam. Sangat lama. Saat saya mengira dia tidak akan berbicara lagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya sangat senang kamu. Akhirnya bersedia berbicara dengan saya tentang hal ini. Saya juga punya beberapa kata. Ingin memberitahumu, dia berhenti sejenak sebelum menjalin hubungan. Saya merasa malu mengucapkan kata-kata ini. Setelah berpacaran, saya selalu merasa kami akan bersama selamanya. Tidak perlu secara khusus mengatakannya. Namun kemudian saya menyadari. Mungkin karena tidak mengucapkan kata-kata ini. Kita belum menunggu yang panjang dan abadi. Dia mengangkat tangan, menggunakan ujung jari lembut menyentuh pipiku yang berdenyut panas. Gerakannya canggung namun lembut. Aku belajar sedikit lebih mudah dibanding banyak orang. Tapi selain itu, aku kikuk, bahkan tidak bisa membuat mainan dengan baik. Karakterku membosankan. Tidak bisa mengucapkan kata-kata yang indah. Tidak memiliki banyak teman. Selain di bidang profesional. Aku hampir menjadi orang bodoh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kamu berbeda. Aku terdiam sejenak. Menunduk melihat suara Liu Ruyan. Sangat ringan asalkan kamu mau. Kamu bisa bergaul dengan semua orang dengan harmonis. Karena kamu sabar menyelesaikan kerajinan rumit dengan baik. Suaramu saat bernyanyi sangat merdu. Kamu dapat mengubah bahan sederhana menjadi hidangan lezat. Tanganmu memiliki keajaiban. Kamu selalu bisa merasakan emosi orang lain. Menjadi pendengar yang baik. Semua orang sangat menyukaimu. Kamu memiliki ketekunan. Dan ketabahan. Aku tidak pernah meragukan bahwa apa yang kamu inginkan pasti dapat tercapai. Dia menatap mataku. Setiap kata begitu jelas. Ji Boda. Aku rasa kamu harus punya rasa malu. Jadi ketika baru mulai berpacaran. Orang yang mengalami suka duka. Ternyata itu aku benar-benar terkejut. Lupa apa yang harus dikatakan. Hanya dia menatapnya. Ternyata di matanya. Aku ternyata seperti ini. Ternyata perbedaan yang membuatku minder. Aku merasa aku tidak terampil dan tak punya keahlian. Tetapi di hatinya justru menjadi bagian yang bersinar. Aku dan Liu Ruyan mengapa tidak termasuk satu golongan? Kami secara tidak sadar merendahkan diri. Dan dengan mudah memilikinya. Liu Ruyan berkata. Aku tahu kata-kata ini. Mungkin mengatakannya sekarang sudah terlambat. Tapi jangan terlalu menyalahkanku. Aku juga pertama kali jatuh cinta. Jika kamu tidak bilang, aku benar-benar tidak mengerti. Jadi, kamu juga salah. Suara dia agak serak. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia sering menghembuskan napas. Aku setuju dengan kata-katanya. Tentu saja aku tahu aku salah. Aku bahkan sangat jelas bahwa sifatku yang bengkok adalah penyebab utama situasi ini.
Namun sekarang aku tidak ingin mengakui kesalahan. Aku menundukkan pandangan pada dia di bawah pengaruh sisa alkohol. Melihat wajahnya yang begitu dekat. Mendengar kata-kata hatinya yang belum pernah diucapkan itu. Aku tiba-tiba bersemangat. Aku membungkuk dan menciumnya. Bibir yang harum menempel dengan rasa asin air mata dan sedikit mabuk alkohol. Hanya dengan sentuhan ringan. Aku mundur. Jantung berdegup kencang tanpa henti. Tubuhnya membeku. Bulu mata bergetar sedikit. Dengan suara serak menanyakan apa maksudnya. Aku melihatnya dengan bantuan keberanian alkohol. Mari kita kembali bersama. Namun, perlahan menggeleng kepala. Aku merasakan keputusasaan dan rasa malu yang melanda hatiku. Namun kata-kata berikutnya darinya membuatku terkejut lagi. Dia menatapku dengan mata yang mengandung sedikit keputusasaan. Sedikit rasa sengsara. Dan juga sedikit kecanggungan yang mirip dengan serta rasa dendam yang tidak bisa dihilangkan. Dia berkata, "Kamu telah mengabaikanku selama beberapa tahun." Aku sangat marah di dalam hati. Aku terkejut sampai tidak tahu harus berkata apa. Lalu bagaimana? Kamu menenangkan aku. Jika seorang wanita berusia 28 marah, bagaimana menenangkannya? Aku tidak bisa memecahkan pertanyaan ini. Aku membuat rangkaian hati untuk. Lalu aku mengajaknya menonton konser yang dia suka. Tapi sulit ditenangkan. Dia berkata, "Aku tidak cukup tulus." Aku diam-diam menanyakan kepada apakah tidak berguna. Dia sebenarnya suka apa? Apakah ada sesuatu yang bisa membuat senang hanya dengan melihatnya? Tidak ada niat menulis satu makalah SCA, kan? Aku hanya kebingungan. Menanyainya juga sia-sia. Gelombang opini publik sebelumnya akhirnya benar-benar selesai. Liu Ruyan memenangkan kasus ini. Bi Yuntao meminta maaf di hadapan umum. Dia secara sukarela keluar dari sekolah. Namun para netizen yang berkeliling tidak melepaskannya selama berhari-hari. Mereka menyerbu dan terjun ke medan. Sekarang kebenaran terungkap. Mereka merasa diperlakukan seperti monyet dan tikus. Seketika mereka marah karena malu. Mereka meluapkan semua kemarahan pada. Tentu saja. Tetap mengangkat bendera demi membela Profesor Liu. Tidak ada yang mengangkat ponsel dan berkata. Dengar-dengar dia bahkan tidak berani keluar pintu sekarang. Itu memang pantas. Pengumuman resmi besar A yang diterbitkan dengan cepat dan tegas melaporkan hasil penyelidikan detail tentang laporan terhadap Profesor. Setelah banyak pihak memeriksa dan memverifikasi. Dikonfirmasi bahwa isi laporan semuanya merupakan informasi cerita dari pelapor. Menumbuhkan kebencian karena diproses karena pelanggaran akademik pribadi. Dengan sengaja memutarbalikkan fakta. Mencemarkan sekolah dengan niat buruk. Dengan tegas melindungi hak sah guru. Mengembalikan semua jabatan profesor. Pengajaran dan penelitian. Dan menindak tegas tindakan berdasarkan peraturan sekolah. Setelah pengumuman dikeluarkan. Dianggap menutup gelombang ini dengan titik akhir yang berwenang. Nama sepenuhnya bersih. Untuk berterima kasih kepada teman-teman yang memberi dukungan dan bantuan dalam peristiwa ini. Memesan restoran dan mengundang semua orang untuk makan bersama. Aku juga diundang. Melihat lokasi dan waktu yang dia bagikan di grup. Aku sengaja menyelesaikan pekerjaan yang sedang kulakukan lebih awal. Bersiap pulang untuk mengganti pakaian yang lebih pantas. Setelah baru saja merapikan barang. Ponsel berbunyi. Panggilan masuk menunjukkan Jiang Cheng. Teman fotografer yang saya kenal saat menjadi model paruh waktu dulu. Aku butuh pertolongan. Begitu telepon terhubung. Suara Jiang Cheng yang panik terdengar. Ada apa? Ceritakan perlahan. Aku bukannya sedang membuka studio cabang. Sudah menyiapkan semua model untuk pemotretan sampel utama yang baru. Ternyata kemarin anak itu jatuh saat bermain bola. Kaki terlambat. Bengkaknya seperti roti mantau. Tidak bisa difoto sama sekali. Saya sudah mengatur pencahayaan lokasi ini. Semua penata rias sudah diatur. Jadwalkannya hari ini sore. Mendadak meminta saya pergi mencari orang.
Hatiku berdebar sebentar. Ada firasah buruk. Saudara Ji, tolong bantu saya dalam keadaan darurat. Selamatkan satu tim. Dengan kemampuan dan ekspresimu, maksimal 3 jam. Bayaran sesuai harga tertinggi pasar. Memberi kamu godaan di Jiangcheng. Secara naluriah saya ingin menolak Cheng Zi. Saya sudah lama tidak melakukan pemotretan. Dan apa yang terjadi pada malamku? Ada kencan yang ditunda-tunda. Sobat, saya akan memberi kamu amplop merah besar. Tolong. Saudara Ji, apakah kamu tahu betapa pentingnya film ini bagi saya? Jiang Cheng mulai membujuk dengan perasaan dan logika. Ditambah dengan kejaran terus-menerus. Saya sudah mengenalnya bertahun-tahun. Dia dulu tidak jarang membantu saya. Saya agak ragu, melihat sekilas jam. Masih lebih dari 4 jam sampai acara makan bersama Liu Ruyan dimulai. Jika benar seperti yang dikatakan Jiang Cheng, bisa selesai dalam 3 jam. Maka saya bergegas ke sana, seharusnya masih cukup waktu. Di bawah permohonan teman dan godaan uang besar. Saya berjuang berulang kali. Tetap saja menyerah tanpa harga diri. Kirimkan alamatnya kepadaku. Saya akan segera ke sana. Namun, pengambilan gambar jauh lebih tidak lancar daripada yang saya bayangkan. Mungkin sudah terlalu lama tidak berdiri di depan kamera. Tubuh saya agak kaku. Tidak dapat menemukan rasa. Atau mungkin Jiang Cheng menuntut sangat tinggi. Sebuah tatapan. Sebuah lengkungan sudut pakaian pun harus disesuaikan berulang kali. Waktu berlalu menit demi menit. Saya melihat matahari di luar jendela perlahan tenggelam ke barat. Memberi ayam lebih awal. Tidak membuat panggilan. Membiarkannya datang menjemput saya menunggu Jiang Chen. Akhirnya ketika aku mengucapkan kata, selesai kerja. Aku melirik ponselku. Waktu menuju jam makan bersama Liu Ruyan tinggal kurang setengah jam lagi. Aku terburu-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Cheng. Bahkan tidak sempat mengganti pakaianku. Mengenakan setelan lengkap langsung berlari keluar. Sinar senja mengubah langit menjadi kelam. Warna oranye menyebar di atas setelan yang rapi. Menciptakan cahaya lembut yang memancar. Aku berlari ke pinggir jalan. Ternyata ada mobil yang familiar terparkir di sana. Aku melangkah cepat ke arahnya. Berusaha membuka pintu mobil. Agar Jimei menunggu beberapa menit lagi. Aku ingin mengganti setelan berat ini di tubuhku. Namun ketika aku masuk ke pintu tempat duduk pengemudi, yang terbuka justru orang yang turun. Bukan Liu Ruyan. Dia mengenakan gaun panjang putih yang sederhana dan lembut. Tubuhnya bersinar tipis. Berdiri di antara cahaya senja yang meluas. Menatapku dengan mantap. Aku terkejut. Sesaat melupakan gerakan tubuh. Bahkan melupakan kata-kata. Angin malam menyapu. Menggerakkan dia. Gaun putihnya yang mengalir. Juga mengangkat helai-helai rambutku di dahi. Aku berjalan ke depan Liu Ruyan. Tanpa berkata, melepas jas setelanku. Dengan gerakan lembut menaruhnya di bahunya. Menyentuh kembali jas yang masih menyimpan panas tubuhku. Seketika mengusir kesejukan senja. Aku bertanya padanya. Mengapa kamu datang? Mendengar Ji tidak mengatakan bahwa kamu sedang memotret foto pernikahan. Jadi aku secara sukarela menawarkan diri untuk mengambil alih tugasnya. Dia terdiam sejenak. Tatapannya masih terpaku pada wajahku. Suara itu membawa senyuman. Mengatakan sesuatu sembarangan. Menenangkan aku. Aku terkejut menanyakan. Sekarang bagaimana? Kini pipiku memerah. Berdiri di dalam dada yang lambat. Setelah 3 detik berdenyut. Aku mengeluarkan 2 kalimat kering. Kamu hari ini sangat cantik, aku suka kamu. Lalu, mari kita kembali bersama. Suara itu terhenti. Sekitar hanya tersisa suara angin yang berhembus dan suara kendaraan yang samar di kejauhan. Liu Ruyan menatapku dengan tenang selama beberapa detik. Tiba-tiba dia tersenyum pelan sekali. Senyum itu sangat tipis. Namun seketika itu menerangi dia. Seluruh wajahnya.
Dia mengulurkan tangan dan menggesek dengan ujung jarinya secara lembut. Pipiku yang sedikit memerah karena gugup. Baik. Dia menjawab dengan satu kata. Aku berkedip. Sedikit masih belum mengerti. Aku berkata baik, Liu Ruyan menatapku. Dengan tatapan yang fokus dan serius berkata. Kita kembali bersama. Kenapa? Aku hampir bertanya secara refleks. Kenapa tiba-tiba setuju? Bukankah sebelumnya kamu menganggap aku tidak cukup tulus dan terlalu berat? Liu Ruyan sedikit mengangkat ujung kakinya. Memandangku ke atas. Dengan mata berseri. Aku mendengar dia berkata pelan. Karena cara kamu mengenakan setelan. Sangat tampan. Kata-kata Liu Ruyan seperti aliran kehangatan. Seketika menyebar ke seluruh anggota badanku. Sinar senja yang hangat melapisi dia dengan tepi berwarna emas. Di matanya terpampang jelas bayangan diriku. Segala sesuatu di sekitarnya. Seolah pada saat ini semuanya terhenti. Aku menatapnya dan tiba-tiba merasa hidungku agak perih. Berputar-putar begitu lama. Akhirnya kami kembali ke sisi masing-masing. Kesalahpahaman dan rasa minder yang dulu menghalangi di antara kami. Kesombongan pada saat ini, sepertinya tidak lagi begitu penting. Aku menunduk ringan ke wajahnya. Meninggalkan sepucuk ciuman. Menandai sebagai pacar.